kisah dari seorang waliullah, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini adalah anak daripada Imam Husain. Husain adalah cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi kita punya anak yang perempuan, Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya anak diantaranya Hasan Husain. Nah, Hasan Husain ini anak daripada Fatimah, yaitu yang bersuami kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina Husain ini adalah cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Husain ini punya anak. Itulah beliau Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin, apa arti Zainal Abidin? Zainal Abidin itu adalah perhiasan ibadat. Perhiasannya para ahli ibadah. Nah, jadi beliau sangat tinggi ibadahnya kepada Allah, bahkan diberikan gelar dengan As-Sajjad, ahli sujud. Nah, saking luar biasanya ibadah Imam Ali, beliau diberikan gelar As-Sajjad, ahli sujud. Nah, jadi tidak tanggung-tanggung ibadah beliau. Kemudian beliau itu dilahirkan di kota Madinah tahun 33 Hijriah. Jadi 33 tahun setelah hijrah Nabi, barulah lahir Imam Ali Zainal Abidin. Ini kita tahu sekilas saja dulu, nanti baru kita ambil hikmah-hikmahnya di balik itu ya. Kemudian wafat beliau pada tahun 94 Hijriah. Imam Ali Zainal Abidin wafat tahun 94 Hijriah. Dan beliau dimakamkan di Baqi'. Nah, di perkuburan Baqi', yaitu tepatnya di Kubah Abbas. Di sana bersandingan dengan kuburan paman beliau, Hasan. Paman beliau yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan Imam Ali Zainal Abidin ini wafat dalam usia 57 tahun. Ada juga yang mengatakan di usia 58 tahun. Nah, jadi lumayanlah umur beliau. Kemudian beliau ini termasuk seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in, tidak jumpa dengan Nabi, tapi jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin banyak meriwayatkan hadis daripada ayah beliau. Siapa ayah beliau? Itulah Imam Husain, Sayyidina Husain, anak daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan beliau juga meriwayatkan hadis daripada pamannya Imam Hasan, Jabir dan lain-lain sebagainya. Imam Ali Zainal Abidin ini beliau melakukan sholat itu tidak tanggung-tanggung. Ya, Imam Ali Zainal Abidin itu setiap malam itu sholatnya tidak kurang dari 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin sholatnya itu dalam satu malam 1000 rakaat. Kemudian beliau ini, Imam Ali Zainal Abidin, sangat senang qiyamul lail. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam, baik di ketika beliau sedang di keadaan mukim ataupun di ketika beliau sedang bermusafir. Tidak pernah beliau meninggalkan yang namanya sholat malam. Ini pun perlu kita pelajari, perlu kita ikuti agar kita pun selalu berusaha agar mengikuti jejak beliau, yaitu selalu melaksanakan ibadah sholat malam. Imam Ali Zainal Abidin ini
pernah dicaci sama orang lain, tapi beliau tak pernah marah. Ini pelajaran bagi kita. Apakah kita bisa mencontoh apa tidak ya? Suatu hari pernah Imam Ali Zainal Abidin dicaci sama orang. Beliau nggak open. Sampai orang yang mencaci ini heran. Ini orang cemana ini? Dicaci. Nggak ada pengaruh sedikit pun. Sehingga dibilang sama yang caci itu, "Hai, aku caci kamu loh." Nah, baru Imam Ali sadar. Rupanya yang dicaci adalah beliau. Lalu apa jawaban Imam Ali Zainal Abidin ini? Beliau mengatakan, aib saya masih jauh lebih banyak dibandingkan yang engkau sebutkan tadi. Yang engkau sebutkan tadi tentang aibku itu tidak seberapa. Sesungguhnya aibku jauh lebih banyak daripada yang kau tahu. Nah, terima kasih. Saya tidak ambil hati dan saya tidak marah. Akhirnya beliau mengambil selendangnya, ngasih kepada orang yang mencacinya tadi. Nah, udah dicaci dikasih selendang lagi, ya. Ini kalau kita sanggup nggak begini? Ada orang yang mencaci kita, kita kasih hadiah. Nah, begitulah kemuliaan Imam Ali Zainal Abidin. Bahkan ada kisah orang yang membunuh ayahnya itu dimuliakan oleh Imam Ali. Nah, ini takjub ini kisah ini. Imam Ali ini kan salah satu-satunya anak Sayyidina Husain yang laki-laki yang selamat dari perang Karbala. Kita tahu kan perang Karbala itu kan perang yang sangat dahsyat itu. Sampai Imam Ali, cucu Nabi itu dipenggal kepalanya, lehernya dipenggal oleh musuh ya. Imam Ali Zainal Abidin adalah satu-satunya anak laki-laki yang selamat dalam pertumpahan darah itu di Karbala. Jadi kenapa Imam Ali selamat? Imam Ali selamat karena tidak dibunuh waktu itu karena beliau dalam keadaan sakit. Nah, maka Imam Ali selamat. Dan Imam Ali waktu itu sudah berusia lebih kurang 14 tahun. Jadi beliau menyaksikan siapa saja orang-orang yang membunuh ayahnya. Nah, beliau tahu semua siapa yang membunuh ayahnya, beliau tahu, menyaksikan langsung. Nah, jadi setelah Imam Ali ini terbunuh, kemudian para pembunuh Imam Ali ini mereka sesama mereka saling membunuh juga. Perkumpulan mereka itu terjadi ribut, akhirnya saling membunuh. Kemudian pada satu hari orang yang membunuh ayahnya itu datang ke rumah Imam Ali. Akhirnya Imam Ali ya menerimalah tamu kan, diterimalah tamu, dimuliakan, dikasih kamar yang bagus, dikasih makan yang enak. Padahal itu orang yang membunuh ayahnya loh. Setelah dimuliakan sampai 3 hari, sang tamu ini udah heran. Ini orang apa nggak tahu saya yang pernah membunuh ayahnya? Atau gimana? Akhirnya setelah 3 hari menetap di rumah Imam Ali Zainal Abidin, mau pamit, dia tanya sama Imam Ali, "Wahai Ali, kamu kenal nggak siapa aku ini?" Apa jawab Imam Ali? "Ya kenal. Siapa aku? Kamu kan orang yang membunuh ayahku." Akhirnya terkejut tamu ini. Berarti tahu dia bahwa yang datang ini orang yang telah membunuh ayahnya dulu. Tapi dia heran, kok dimuliakan? Kalau kita kan kalau datang orang yang membunuh orang tua kita kan kita nggak mungkinlah kita muliakan. Akhirnya ditanya, "Jadi kenapa kamu memuliakan aku?" "Ini adalah akhlak ayah kami. Ini akhlak yang diajarkan oleh kakek kami, Nabi Muhammad. Jadi Anda selaku tamu, saya muliakan." Nah, maka oleh sebab itu, kita hari ini perlu juga mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Apa yang sudah terjadi, ya terjadilah. Serahkan kepada Allah. Ada Allah yang maha menghukum. Ya, tugas kita laksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah.
Nah, kita diperintahkan memuliakan tamu, ya udah kita muliakan tamu. Meskipun tamu itu orang yang pernah jahat sama kita. Itu Imam Ali. Kemudian suatu hari Imam Ali pernah juga setiap malam itu membawa makanan, membawa tepung, membagi-bagikan kepada fakir miskin yang ada di kota Madinah. Nah, tapi luar biasanya Imam Ali ini, jangankan orang lain tidak boleh tahu apa yang beliau lakukan, orang yang menerimanya pun tidak boleh tahu. Kalau kita hari ini kan begitu, kita hari ini pengen orang yang menerima pemberian kita tahu siapa yang ngasih. Tapi kalau Imam Ali Zainal Abidin ini, apa yang beliau buat orang lain tidak tahu, bahkan orang yang nerima pun tidak tahu dari siapa ini. Kapan ketahuannya? Ketahuannya dikala beliau wafat. Jadi Imam Ali Zainal Abidin waktu dimandikan dikala beliau wafat, itu ditemukan di punggungnya ada hitam. Nah, Imam Ali Zainal Abidin waktu dimandikan jenazah beliau, itu di punggungnya terdapat hitam. Jadi terkejut orang yang memandikan. Ada apa ini? Kenapa di punggungnya itu hitam? Ternyata kebiasaan beliau, kebiasaan Imam Ali Zainal Abidin itu setiap malam itu menggendong tepung. Menggendong tepung, membawa kepada orang-orang yang fakir miskin di kota Madinah. Dan orang fakir miskin Madinah nggak tahu itu siapa yang ngasih. Akhirnya karena kebiasaan beliau begitu, sampai meninggalkan bekas di punggungnya ada hitam. Ada hitam di punggungnya. Kapan ketahuan? Ketahuannya adalah dikala beliau wafat dan dimandikan. Dan penduduk Madinah setelah wafat Imam Ali Zainal Abidin, mereka tidak lagi mendapatkan kiriman makanan di tengah-tengah malam. Setelah wafat Imam Ali, itu nggak nyampe lagi, itu bantuan-bantuan nggak ada lagi. Tapi semasa masih hidup Imam Ali Zainal Abidin, itu tiap malam, hampir tiap malam itu nyampe kiriman dari beliau. Baru ketahuan rupanya yang selama ini membawakan makanan ke rumah-rumah orang fakir miskin, itu yang membawakan adalah Imam Ali Zainal Abidin. Nah, jadi Imam Ali Zainal Abidin adalah cucu Rasulullah dan orang yang paling pemaaf. Bahkan orang yang membunuh ayahnya pun beliau maafkan, beliau muliakan, dan beliau sangat dermawan. Jadi akhlak Rasulullah yang dermawan itu turun kepada Imam Ali Zainal Abidin. Sangat dermawan Imam Ali Zainal Abidin. Dan beliau senang bersedekah itu dalam cara tidak diketahui oleh orang. Bahkan sebagai orang mengira beliau orang kikir, orang bakhil. Ada orang yang ngira Imam Ali Zainal Abidin itu orang bakhil, pelit. Karena beliau kalau sedekah nggak mau pamer. Nggak mau pamernya itu bukan orang lain nggak boleh tahu, orang yang nerima pun nggak boleh tahu. Nah, dikasih ke siapa, misalnya ke si A pun nggak boleh tahu dari siapa. Beda sama modal kita sedekah hari ini. Jadi Imam Ali Zainal Abidin ini senang bersedekah, tapi dengan cara tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian Imam Ali ini kalau meminjamkan uang ke orang lain, itu keunikan beliau. Kalau Imam Ali meminjamkan uang ke orang lain, itu tak pernah diminta lagi. Nah, yang menang boy. Imam Ali kalau meminjamkan uang ke orang, nggak pernah diminta-minta lagi. Nah, sanggup nggak kita amalkan macam beliau ini? Penonton sanggup nggak begitu? Nah, kalau kita minjamkan uang ke orang atau mengutangkan uang ke orang, nggak usah minta lagi. Kalau dibalikkan terima, nggak dibalik nggak usah diminta. Mengamalkan macam Imam Ali Zainal Abidin. Kalau sanggup, Masya Allah itu. Angkat salut kalau sanggup. Kemudian Imam Ali ini, kalau mengurus sesuatu, urusan orang lain itu serius. Bahkan kalau misalnya waktu mengurus itu
biayanya udah habis, itu beliau pakai uang sendiri untuk ngurusnya. Nah, ini keunikan beliau, kemuliaan akhlaknya Imam Ali. Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin ini, saking baiknya hati beliau ini, waktu beliau berperang misalnya itu menunggangi kuda, itu kudanya pun nggak pernah dipukul sekalipun. Nggak pernah dipukul binatang yang dikendarainya. Saking lembutnya, baiknya, tunggangannya itu pun nggak pernah dipukul oleh Imam Ali. Jadi Imam Ali Zainal Abidin ini adalah orang yang Masya Allah sangat luar biasa. Ya, kita tidak sanggup mencontoh seperti akhlak beliau. Ya, tapi yang mudah-mudahan dengan kita ceritakan tentang beliau, kita yakin akan turun rahmat. Karena disebutkan dalam hadis, inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Nah, ketika disebutkan tentang orang soleh, maka akan turun rahmat Allah. Nah, maka inilah motivasi kita. Kenapa kita ingin mengangkat cerita tentang orang-orang soleh? Karena kita pengen turun rahmat Allah. Nah, dengan kita ceritakan tentang orang soleh, kita mengharapkan ya ada rahmat Allah turun kepada kita. Dan mungkin pemirsa juga yang mendengarkan ini, dengan mendengarkan cerita orang-orang soleh, ya kita yakin akan turun rahmat Allah dengan sebab kita mendengarkan kisah cerita daripada orang-orang soleh. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan tentang orang-orang soleh, maka akan turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kisah tentang Imam Ali Zainal Abidin ini sudah banyak bisa kita dapati. Bahkan beliau sangat banyak keistimewaan, kemuliaan yang tidak bisa dipungkiri lagi. Semua orang tahu. Yang saya sampaikan ini hanya sedikit saja dari yang beliau alami, yang beliau lakukan. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin yang wafat di usia 57 tahun, ketika beliau wafat meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki beliau itu berjumlah 11 orang. Kalau ditanyakan orang, soal misalnya, kan begitu dalam kitab Jawa kan, hikmah kan? Soal, jika ditanyakan orang kita akan kita, berapa anak Imam Ali Zainal Abidin? Nah, jawab, anak beliau yang laki-laki 11 orang. Anak perempuan 4 orang. Nah, kemudian dari Imam Ali Zainal Abidin inilah kemudian bersambunglah turun-temurun kepada Sadah Ba'lawi, keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu anak daripada beliau, anak Imam Ali Zainal Abidin, adalah Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir. Apa makna Al-Baqir? Al-Baqir maknanya adalah membelah. Ya, membelah. Imam Ali Zainal Abidin anak daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anak daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali punya anak yaitu bernama Husain. Husain punya anak, itulah Imam Ali, Ali Zainal Abidin. Imam Ali ini satu-satunya anak laki-laki keturunan Nabi yang selamat dalam peristiwa Karbala. Kita tahu kan perang Karbala itu kan sangat dahsyat. Banyak pembunuhan.